pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Oke, salam Veritas. Salam Semangat Veritas, berusaha, semangat semua untuk perubahan. Tuhan Semua ya. untuk Tuhan. Oke, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bertemu ya dan berkumpul dalam keadaan yang sehat tanpa halangan suatu apapun. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian ya atas kehadiran kalian nih di sini untuk memenuhi panggilan Ibu ya. Jadi kalian sudah meluangkan waktu bersedia melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Oke. Gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Sehat, Tuhan sehat, Bu. Puji Tuhan sehat. Baik, anak-anak, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan nih apa bimbingan kelompok itu. Nah, dalam kegiatan ini kita akan membahas masalah-masalah ya yang umum ya. Nah, masalah-masalah yang umum maupun juga masalah tentang pribadi. Nah, Ibu berharap kalian semua di sini juga jujur di sini ya untuk terbuka satu sama lain ya. Dan pokoknya nggak ada yang ditutup-tutupi ya di dalam pembicaraan hari ini. Nah, selain itu dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas keterbukaan itu tadi ya. Kemudian ada asas rahasia ya. Nanti kita apa yang akan kita bahas ya, tidak boleh orang lain mengetahui seperti itu ya. Nah, Ibu berharap kalian itu datang ke sini atas dasar juga sukarela. Nah, kalau asas sukarela di sini Ibu rasa tanpa paksaan ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik, Stephen. Baik, teman-teman, sebelum memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, Steven ya. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, coba Ibu mau tanya di sini. Apakah semuanya sudah mengenal? Ya, kalau Belum, begitu Bu. kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok ya, sebagai guru BK-nya. Nama saya Delta. Silahkan dari kelas 8A dulu boleh? Dari saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Juan. Halo Juan, kita sapa nah. Halo Juan. Halo, Juan. Halo. Karena kita sudah berkenalan, nah kita akan sepakati dulu nih nak. Berapa menit atau berapa jam waktu yang akan kita pakai untuk kegiatan pada hari ini? 30 menit aja, Bu. Gimana yang lain? 30 menit. Ya, sepakat. Oke, baik. Kalau begitu 30 menit ya, Ibu harap kalian semuanya aktif ya dan bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Oke, siap. Kita hanya punya waktu 30 menit dari sekarang. Ya, baik anak-anak di sini Ibu akan mengingatkan kembali nih apa kegiatan bimbingan kelompok itu ya. Di sini kita akan membahas ya masalah yang bersifat umum maupun bersifat pribadi. Membahas bagaimana kita akan menyikapi bully. Ya, nah di sini Ibu berharap kalian nanti bisa mengemukakan pendapat, memberikan saran atau memberikan kritik juga ya mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, anak-anak siapa di sini yang mau bertanya mengenai tema ini? Saya dong, Bu. Oh ya, gimana Bu, Langga? boleh minta tolong diperjelas lagi. Kita akan membahas tema ini seperti apa, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya Langga ya. Nah, sekalian di sini akan Ibu jawab langsung ya. Anak-anak kan kita akan membahas bersama bagaimana cara menyikapi perbuatan bully itu. Nah, jadi anak-anak tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita itu semua tahu ya perbuatan bully itu seperti apa, bagaimana sih dampaknya dari bully itu, dan bagaimana cara kita menyikapi dari perbuatan bully itu. Apakah sudah paham dengan yang saya sampaikan? Paham ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking sebentar lah ya. Ketika Ibu mengatakan kanan, maka kepala kalian palingkan sebelah kiri.
Tapi kalau Ibu mengatakan kiri, ya, maka kalian palingkan kepalanya sebelah kanan. Siap? Oke. Siap, Bu. Kita mulai kanan. Lah, nggak salah. Nah, anak-anak kita akan mulai langsung ya dengan kegiatan inti yang akan Ibu mulai. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan video yang harus kalian tonton ya. Udah, Bu. ਗੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਮਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਬੇ harder yo I'm a rider Nah, bagaimana anak-anak? Setelah tadi kalian menonton video mengenai itu adalah contoh bully yang ada di sekolah ya. Nah, anak-anak, Ibu akan membentuk kelompok. Cynthia dengan siapa? Saya mau sama Devara, Bu. Oke, Steven? Saya dengan Aida, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, silahkan kalian akan mendiskusikan ya mengenai pertanyaan yang ada di dalam video tadi. Pertanyaan nomor 1, sikap yang seperti apa yang tercermin dari para pelaku bully tersebut? Bully yang tadi ya, Nak, yang ada di video. Kemudian, mengapa sih ada orang yang melakukan hal tersebut? Dan yang ketiga, jika kalian di posisi orang yang sedang dibully, bagaimana perasaanmu diperlakukan seperti itu? Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Mulai dari siapa duluan? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, baik Devara. Pertanyaan pertama, sikap yang seperti apa yang tercermin dari pelaku bullying tersebut? Sikap yang seperti tidak punya hati, Bu. Karena mereka memperlakukan temannya bukan kayak sebagai temannya gitu, Bu. Oke, baik. Nomor 2? Yang nomor 2, mengapa ada orang yang melakukan hal tersebut? Karena mereka merasa yang paling berkuasa gitu, Bu. Merasa yang paling hebat. Jadi mereka bisa memperlakukan orang lain semena-mena gitu, Bu. Oke, baik, bagus. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih, informasi apa yang diperoleh pada kegiatan diskusi tadi? Saya pengen coba jawab, Bu. Jawaban Oke. saya bahwa perundungan biasa terjadi di sekolah, Bu. Oh gitu, yang dari diskusi tadi ya. Terus, nah, bagaimana sekarang perasaan kalian jika kalian di posisi korban bully tadi? Pasti saya merasa bingung, terus sedih pastinya, sedih banget. Ya, kalau misalnya kalian sebagai saksi, Saya juga pernah, Bu. Tapi saya nggak berani melawan karena saya nggak bisa apa-apa, Bu. Saya takut. oh gitu, baik ya. Terima kasih ya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, sebetulnya apa sih pengertian dari bully itu? Kalau menurut saya, Bu, kalau membuli itu menjatuhkan satu sama lain, Bu. Menjatuhkan satu sama lain, baik. Bully itu biasa disebut dengan perundungan ya, atau penindasan, yaitu penggunaan kekerasan ya, atau ancaman yang menyalahgunakan atau untuk mengintimidasi orang lain ya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari bully. Nah, kalau sudah tahu itu perbuatan buruk, tapi kenapa anak-anak sering melakukan? Ayo dijawab, apa penyebabnya? Karena saya dibully duluan, jadi saya pengen balas, Bu. Saya kesel, Bu, nggak terima, Bu. Oh gitu, Juan ya. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu, Ada, Ji. awalnya bercanda, tapi akhirnya jadi menghina gitu. Adakah yang sudah pernah melakukan bully dan apa dampaknya? Ada yang mau jawab? Saya, Bu, Itu tuh kalau saya udah ngelakuin bully, kadang tuh ada beberapa teman yang ngejauh. Habis itu orang yang saya bully itu kayak udah nggak pernah muncul di hadapan saya lagi, nggak pernah mau. Jadi kayak jaga jarak. Gitu. Nah, baik anak-anak. Ibu ingin tahu nih, kira-kira
kalian jika dibully, apa yang akan kalian lakukan? Ini jika kalian sebagai contoh, apa ya, coba berikan contoh baik dan contoh buruknya. Saya mau kasih contoh yang baik, Bu. Oke, apa? Kalau saya dibully gitu, saya bakal nunjukin sikap yang sabar, dan saya bakal ngebuktiin omongan mereka semua itu nggak ada yang benar gitu, Bu. Oke, baik. Lalu contoh terburuknya apa? Ada yang Coba mau saya, jawab? Bu. Gimana, Steven? Kalau saya dibully, saya cenderung membalas, Bu, karena saya nggak mau harga diri saya diinjek-injek sama dia, Bu. Oke, baik ya. Oke, kita akan melihat apa dampak ya dari kita melakukan bully. Bully itu ada berupa bully verbal ya, jadi berupa perkataannya, perkataan yang kejam, perkataan kritikan yang menyakitkan ya. Kemudian bully secara fisik ya. Bully secara fisik itu ya berarti apa? Dia menendang, dia memukul, seperti itu ya. Nah, bully ini sudah masuk ke, kalau secara fisik itu sudah pada tindakan kriminal ya. Nah, kemudian ada juga bully secara relasional atau secara sosial nih ya. Nah, ini contohnya itu seperti melalui temannya itu dikucilkan. Kemudian macam yang keempat adalah bully elektronik atau biasa disebut dengan cyber ya. Nah, contohnya di sini adalah jadi menggunakan sarana ya seperti pakai komputer, pakai handphone, pakai internet ya. Ditunjukkan untuk apa? Bisa meneror ya atau dengan tulisan-tulisan atau mungkin animasi gambar ya atau rekaman video ya. Tapi di situ maksudnya adalah untuk menyakiti orang yang dibully tersebut. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang dampak negatif. Apa saja sih dampak negatif? Nih, nah, terganggu fisiknya ya. Kan dia jadi terluka, jadi sakit ya seperti di video tadi ya. Kemudian dia tertekan psikisnya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik di sini. Silahkan, siapa yang mau mempresentasikan dari LKPD tadi? Alex, boleh Lex? Untuk soal yang pertama, informasi apa yang kamu peroleh terkait perilaku bullying? Informasi yang saya dapat bahwa bullying itu dapat membuat kita sakit batin dan sakit fisik. Untuk pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang menyebabkan adanya perilaku bullying? Yaitu bisa jadi karena ingin merasa ditakuti atau merasa dihormati di antara anak-anak sekolah lainnya. Ya, Bu. Itu, Bu, yang saya dapat. Baik, terima kasih jawabannya bagus ya Alex. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit cara ya Nak. Nah, supaya ini bagaimana sih kamu harus menyikapi ya, jurus mengatasi bully ya. Atasi ya jika kamu menjadi korban. Ya. Nah, ini tips strateginya adalah abaikan. Kemudian ini tipsnya itu katanya ala namanya ya, abaikan, lawan, dan laporkan. Nah, berhubung ini waktunya sudah hampir 30 menit ya, sebelum kita akhiri, coba anak-anak yang Ibu sampaikan tadi ya, apa pesan dan kesanmu terhadap materi bully tadi? Atau bagaimana kamu menyikapi tentang perilaku bully? Silakan sampaikan pendapat kalian. Apa ya Bu, pesannya kita harus menghindari bully kalau kita mau berteman itu Bu, karena kalau bully itu kesannya jadi kayak perusak harga diri seseorang gitu Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya atas waktu kalian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, baik Devara. Teman-teman dan Bu Delta, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Devara ya. Anak-anak terima kasih ya karena sudah selesai, waktunya sudah habis. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat ya buat kalian dan kita bertemu di lain hari.